digelar hari ini pada hari Selasa 2 April 2024 akan menyidangkan dari pemeriksaan ahli dan juga saksi dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Saudara, setelah kemarin Majelis Hakim MK memeriksa saksi dan tim Amin, hari ini MK akan memeriksa ahli dari kubu Ganjar Mahfud. Nah, tim pemenang nasional Ganjar Mahfud bakal mendatangkan 8 orang ahli, kabarnya begitu. Dan ketua tim hukum TPN Todung Mulya Lubis menegaskan sejumlah ahli akan dihadirkan, diantaranya ahli hukum tata negara, ahli psikologi politik, ahli sosiologi politik, ahli komunikasi politik, hingga ekonom bidang pertanian, serta pakar teknologi informasi atau IT. Jelang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang memantau dari dalam ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Saya akan tanyakan pada Tifal, apa saja yang akan diutarakan oleh para ahli ini, kira-kira Tifal siapa saja yang akan hadir dan apa yang akan diutarakan kira-kira oleh para ahlinya dari Capres-Cawapres Ganjar Mahfud nanti? Tak sampai 5 menit yang lalu, Radi, kami sudah mendapatkan keterangan dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis yang baru saja tiba di Kompleks Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Todung kepada saya menyampaikan bahwa awalnya sempat dilaporkan atau dikabarkan bakal ada 11 saksi fakta dan 8 ahli, namun terkonfirmasi terakhir kali oleh Todung bahwa jumlah saksi fakta yang akan dihadirkan oleh TPN Ganjar Mahfud selaku pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 hari ini sebanyak 10 orang. Ada 10 saksi fakta dan 9 ahli yang bakal dihadirkan. Soal nama dan juga siapa-siapa saja yang bakal dipanggil pemohon dalam sidang hari ini tidak dirincikan secara detail, tapi yang bisa disampaikan di sini adalah ia ingin menekankan atau selaku pemohon dari TPN Ganjar Mahfud ingin menekankan soal kecurangan-kecurangan yang sempat dilaporkan dalam permohonan mereka ke Mahkamah Konstitusi sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan presiden tahun 2024, khususnya lagi sehubungan dengan adanya pengondisian pembagian bantuan sosial atau bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung ini berpengaruh pada perolehan suara pasangan nomor 2 waktu itu di Pilpres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh hasil rekapitulasi akhir 58% lebih. Itu yang terakhir kali disampaikan Todung kepada saya tidak sampai 5 menit yang lalu, sampai dia tiba bersama dengan tim hukumnya atau tim hukum Ganjar Mahfud di Kompleks Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terlihat saat ini baru persiapan awal karena di jadwal sidang sendiri baru akan dimulai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, sama seperti proses sidang yang berlangsung kemarin untuk pemohon dari tim hukum nasional atau THN Anies Muhaimin yang berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga sore hari waktu itu. Kira-kira gambaran teknisnya tidak akan jauh berbeda dengan proses sidang yang berlangsung kemarin untuk THN Amin selaku pemohon. Namun saya coba konfirmasi kepada Todung siapa kira-kira yang bakal dihadirkan lebih dulu atau akan didengarkan keterangannya lebih awal oleh pemohon kepada Hakim Konstitusi. Yang menyebut bahwa tim ahli atau para ahli yang akan coba didengarkan keterangannya lebih dulu. Itu yang terakhir kali saya terima keterangannya oleh Todung Mulya Lubis sebelum lama ini. Yang Anda lihat sekarang tim hukum atau tim hukum TPN Ganjar Mahfud sudah mulai memasuki ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Gedung 1. Ada Tama S. Langkun, ada Roni Talapesi juga, dan juga tim hukum lainnya ini sudah bersiap untuk masuk ke dalam. Dan tadi tidak hanya dari tim hukum dari pemohon, tapi tim hukum pihak terkait juga sudah tiba lebih dulu di Kompleks MK Republik Indonesia yang dipimpin yang terlihat di mata saya tadi ada Oce Kaligis, lalu juga ada Hotman Paris Hutapea yang juga bagian dari tim pembela Prabowo Gibran yang menjadi pihak terkait dalam
sengketa hasil pemilu atau PHPU Pilpres 2024 ini. Dari KPU selaku termohon juga tim hukumnya sudah tiba di sini, tinggal saya lihat atau yang tinggal kita nantikan sekarang adalah dari tim Bawaslu, lalu juga dari pihak-pihak lain yang juga akan ikut bersidang pada hari ini. Perlu dipertegas lagi bahwa tidak ada perubahan signifikan secara teknis persidangan untuk hari ini, sehingga ini yang bakal kita simak bersama nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat tadi. Ya, Tiff, ini yang menarik perhatian kita semua termasuk publik juga, bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum sidang di gedung Mahkamah Konstitusi ini berlangsung, sidang perselisihan hasil Pilpres ini berlangsung, salah satu tim hukum dari Ganjar Mahfud menyebut akan menghadirkan seorang saksi dari unsur Kapolda, unsur kepolisian. Nah, tapi saya tadi melihat daftar yang Anda sebutkan melalui laporan Anda tadi, tidak juga dihadirkan ada nama Kapolda. Anda sempat mengonfirmasi hal ini kepada Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, Tifal? Tidak tersampaikan sebetulnya apakah salah satu pihak itu adalah Kapolda yang sempat digadang-gadang bakal dihadirkan oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud untuk dihadirkan di muka sidang PHPU hari ini. Namun belakangan juga sempat beredar kabar bahwa rencana untuk membawa Kapolda dari daerah tertentu begitu, walaupun sekali lagi ini juga tidak diterangkan secara detail Kapolda mana yang dimaksud, ini tidak jadi dilakukan. Apakah juga tergambar pada hari ini masih butuh konfirmasi lagi lebih detail. Sayangnya tadi saat saya coba konfirmasi 10 nama saksi fakta ditambah dengan 9 ahli yang dibawa, ini tidak dirincikan oleh tim hukum Ganjar Mahfud siapa-siapa saja orang-orangnya. Polanya juga hampir sama sebetulnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh tim hukum nasional atau THN Anies Mohaimin kemarin saat ditanyakan 11 saksi fakta siapa-siapa saja dan 8 ahli siapa-siapa saja, tidak diterangkan secara detail dan baru terungkap saat proses persidangan di dalam ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Gedung 1 ID Radi. Tentu yang menjadi menarik di sini sejauh mana pengembangan dari penggalian keterangan dari para saksi dan juga ahli ini sehubungan dengan petitum yang mereka mohonkan kepada MK waktu itu, meminta agar pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menghadirkan Prabowo dan Gibran sebagai pesertanya. Ditambah dengan dugaan kecurangan TSM itu tadi terstruktur sistematis dan masif, sejauh mana galiannya termasuk apakah betul ada Kapolda dan tidak jadi Kapolda itu dibawa seperti kabar yang beredar, ini juga masih butuh konfirmasi, Radi. Oke, baik, Tiff. Terima kasih laporan langsung Anda. Nanti saya akan perbaharui lagi informasi paling akhir dari gedung MK di dalam ruang sidang. Apa-apa saja yang menarik akan kita perbaharui lagi. Terima kasih Tifal Solesa dari dalam ruang sidang gedung Mahkamah Konstitusi. Dan saudara, setelah jeda, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan bersama anggota Dewan Pembina Perludem dan juga dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Tapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.